Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zahara dan teman-teman semua yang telah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi terkait pengendalian internal. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Resti Novita dan kedua teman saya yaitu Siti Nuraliza dan Muhammad Raihan Al-Fikri. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Resti Novita. Materi kedua akan dibacakan oleh Siti dan materi ketiga akan dibacakan oleh Raihan. Baik, saya akan menjelaskan tentang ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi modern serta fraud dan cara mencegah dari fraud. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sih sistem pengendalian internal. Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian internal atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Adapun beberapa pengertian pengendalian internal menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization. Bisa dibilang COSO merupakan komite yang membuat kerangka konsep dari pengendalian internal yang banyak digunakan perusahaan saat ini. COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang dalam rangka memberikan jaminan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya melalui efisiensi dan efektivitas produksi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Yang kedua, pengertian pengendalian internal menurut para ahli yaitu menurut IFAC atau International Federation of Accountants. IFAC mendefinisikan pengendalian internal sebagai sistem yang dimiliki organisasi untuk mengelola risiko yang dilaksanakan, dipahami dan diawasi oleh tingkat pimpinan, manajemen, maupun karyawan untuk mendapatkan keuntungan dan mencegah kerugian guna mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Adapun pengertian pengendalian internal menurut Otoritas Jasa Keuangan, pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian dan perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pengendalian internal bukan hanya dilakukan oleh pemilik atau pimpinan perusahaan maupun organisasi, namun pengendalian internal itu bertanggung jawab untuk seluruh anggota, di mana meski pada awalnya pengendalian internal dibuat dan dimanfaatkan oleh dewan direksi atau pimpinan. Adapun tujuan dan fungsi dari pengendalian internal itu sendiri, yang pertama yaitu menghasilkan informasi seperti laporan keuangan yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memastikan segala aktivitas perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga perusahaan tidak akan bisa berbuat semaunya dia saja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan. Yang keempat, memastikan segala anggota perusahaan atau organisasi mengetahui dan mematuhi kebijakan yang telah dibuat. Yang kelima, menjaga aset perusahaan, dan yang keenam yaitu menjamin keamanan operasional perusahaan. Hal yang paling jelas adalah tentu mencegah adanya tindak kecurangan karyawan seperti administration fraud atau financial fraud yang nantinya akan saya bahas pada pembahasan selanjutnya. Adapun jenis dari pengendalian internal itu sendiri ada dua. Yang pertama yaitu pengendalian internal akuntansi yang meliputi persetujuan, keandalan data, pemisahan fungsi operasi, penyimpanan, hingga pengawasan aset atas kekayaan. Yang kedua, jenis pengendalian internal yaitu pengendalian internal administrasi, yang mana meliputi efisiensi usaha, kebijakan direksi, analisis risiko,
manajemen sumber daya, hingga pengendalian mutu. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan awal tentang apa sih itu sistem pengendalian internal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi modern. Tidak hanya untuk sistem informasi tradisional yang mempunyai ancaman, tetapi sistem informasi modern juga mempunyai ancaman yang harus kita analisis dan kita cari solusinya. Adapun jenis-jenis ancaman pada sistem informasi akuntansi modern, yang pertama yaitu ancaman bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, kebakaran, dan bencana-bencana alam besar lainnya dapat menghancurkan perangkat komputer dan tentu saja dapat menghapus data-data sistem informasi akuntansi yang ada. Yang kedua yaitu ancaman bencana politik. Sistem informasi akuntansi perusahaan bisa diserang oleh teroris yang merupakan lawan politik. Ini mungkin banyak kita lihat pada televisi-televisi atau berita-berita yang ada pada HP ataupun komputer. Yang ketiga yaitu ancaman kerusakan perangkat keras. Seperti hard disk bisa saja tiba-tiba rusak sehingga semua data hilang dan menghapus data transaksi sistem informasi akuntansi. Yang keempat yaitu ancaman kerusakan perangkat lunak. Aplikasi bisa saja tiba-tiba terkena virus dan menyebabkan aplikasi sistem informasi akuntansi tidak dapat diakses. Yang kelima yaitu ancaman dari ketidaksengajaan manusia. Ada kemungkinan petugas salah input nilai ke dalam aplikasi karena tidak hati-hati memasukkan data transaksi. Yang keenam yaitu ancaman karena ketidaksengajaan aplikasi. Meskipun sudah diprogram sebaik-baiknya, mungkin saja ada bug atau kesalahan logika pemrograman. Yang ketujuh yaitu ancaman dari aktivitas kriminal. Ini biasanya dilakukan oleh orang yang mengerti celah dalam keamanan teknis atau mengerti celah dari sistem prosedur sistem informasi akuntansi. Jadi, dalam artian perusahaan perlu memikirkan cara-cara untuk menangkis setiap serangan menyelamatkan sistem informasi akuntansi dan tentu saja memastikan proses bisnis perusahaan dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Mungkin itu saja beberapa jenis ancaman yang akan dihadapi oleh sistem informasi modern. Selanjutnya saya akan membahas apa itu fraud dan proses untuk mencegah fraud. Dalam dunia akuntansi, fraud merupakan tindak kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau lebih. Tindakan fraud ini bisa terjadi pada suatu manajemen yang dilakukan secara langsung atau melalui pihak ketiga. Upaya ini juga bisa dilakukan oleh pihak lain yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan pada suatu perusahaan atau bisa juga disebut dengan pihak internal dari perusahaan itu sendiri. Dalam tindakannya, fraud akan memanfaatkan suatu kebohongan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai keuntungan secara tidak adil. Tindakan fraud tentunya bisa melanggar hukum karena di dalamnya terdapat berbagai unsur kecurangan. Jadi, sudah jelas bahwa fraud merupakan suatu bentuk kecurangan atau upaya pelanggaran hukum. Tidak hanya itu saja, pengertian fraud dalam akuntansi juga bisa berupa suatu perbuatan yang berkaitan dengan tindakan penipuan kriminal yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan berbentuk uang pada pihak lain yang melakukan tindak penipuan dan kecurangan. Dalam suatu fraud akan terjadi suatu bentuk kesalahan, terutama dalam hal finansial perusahaan. Ini akan identik sekali dengan finansial perusahaan karena fraud ini merupakan suatu kecurangan yang berkaitan dengan keuangan. Tindakan ini cenderung akan lebih mudah dilakukan jika mereka adalah orang yang berasal dari organisasi atau instansi tersebut. Hal ini tentunya dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya dan merugikan pihak lain. Secara keseluruhan, tindakan fraud dalam dunia akuntansi diartikan sebagai bentuk penipuan dan penyembunyian atas pelanggaran terhadap suatu kepercayaan yang telah diberikan pada orang tersebut. Adapun berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya fraud ini. Yang pertama, faktor utama sekali yaitu karena adanya kesempatan. Kesempatan untuk melakukan tindakan ini bisa terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. Yang kedua yaitu tindakan hukum yang lemah. Fraud juga bisa terjadi karena penegakan hukum yang berlaku terlalu lemah, sehingga beberapa individu akan mulai menyepelekan sanksi hukum yang berlaku di sana, yang mana hukum yang lemah juga mampu membuat seseorang menyalahgunakan kedudukannya untuk melakukan berbagai tindakan kriminal seperti fraud. Yang ketiga yaitu adanya sifat buruk. Fraud juga bisa terjadi karena ada individu yang memiliki sifat buruk. Contohnya apa? Yaitu tamak dan merasa selalu tidak puas.
Sifat tamak ini akan semakin mendorong karyawan untuk melakukan upaya fraud ketika ada kesempatan. Sifat yang buruk ini juga bisa membuat seseorang mencari kesempatan ataupun peluang dalam melakukan tindakan kriminal atau tindakan yang menyimpang lainnya. Yang kelima yaitu karena himpitan ekonomi. Kebutuhan manusia yang sangat mendesak juga bisa mendorong seseorang dalam melakukan tindakan fraud. Beban tekanan hidup yang berat akan merubah seseorang untuk mengambil keputusan yang akan menguntungkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan bahwa ada pihak lain yang merugi karena tindakannya. Apalagi seperti pada saat sekarang ini, saat pandemi, karena kebutuhan semakin banyak dan penghasilan tidak ada, maka tindakan kecurangan contoh saja seperti fraud ini akan banyak berlaku di suatu perusahaan. Adapun jenis-jenis dari fraud ini, yang pertama yaitu penyimpangan aset. Jenis fraud ini meliputi seluruh tindakan yang berkaitan erat dengan pencurian atau penyalahgunaan atas aset dan harta yang dipercayakan pada orang tersebut. Bentuk penyimpangan ini merupakan jenis fraud yang paling banyak terjadi pada perusahaan. Namun, penyimpangan ini adalah yang paling mudah untuk dideteksi karena aset perusahaan bisa diukur dan dihitung dengan mudah. Karena asetnya itu kan berwujud, jadi bisa dihitung dan diukur dengan mudah. Yang kedua yaitu pernyataan palsu. Jenis fraud ini meliputi seluruh tindakan yang biasanya dilakukan oleh para pejabat atau eksekutif pada suatu perusahaan. Tindakan ini biasanya dilakukan demi menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Untuk hal ini, pelaporan keuangan umumnya dilakukan dengan penuh bentuk tipuan demi keuntungan tersendiri, baik itu untuk perusahaan maupun untuk pelaku fraud. Yang ketiga yaitu korupsi. Korupsi dan suap merupakan tindakan fraud yang sulit sekali untuk dilacak. Kita sudah sering mendengar berita tentang jenis fraud ini karena sering terjadi di mana saja, baik itu di media sosial, televisi, dan media elektronik lainnya. Tindakan kriminal ini bisa saja terjadi karena adanya kelemahan pada tindak penegakan hukum. Yang keempat yaitu pencurian data. Perlu diketahui bahwa pencurian data adalah salah satu bentuk fraud. Terlebih lagi jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang keuangan, maka data nasabah ini sering sekali dicuri. Tindakan ini merupakan tindakan yang menyimpang karena bisa merugikan karyawan lain. Yang kelima yaitu penggelapan uang. Fraud juga bisa terjadi dalam bentuk penggelapan uang atau data yang dilakukan demi memperkaya diri sendiri. Kasus penggelapan ini bisa terjadi pada divisi apa saja, sehingga sangat penting untuk diwaspadai bersama. Dengan banyaknya kejadian dari fraud ini, pasti ada cara-cara yang dapat mencegah terjadinya fraud. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah fraud itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa fraud merupakan tindakan yang mampu merugikan orang lain atau perusahaan. Oleh karena itu, fraud harus dicegah sesegera mungkin. Terdapat beberapa cara yang bisa digunakan untuk mencegah fraud, di antaranya yang pertama yaitu sosialisasi SOP anti korupsi. Suatu perusahaan perlu menyampaikan informasi penting tentang anti korupsi. Kegiatan ini perlu disosialisasikan pada semua karyawan dengan disertai sanksi yang tegas dari perusahaan jika ada karyawan yang berani melakukan korupsi. Hukuman ini harus dilakukan dengan tanpa pandang bulu, baik itu pada pelanggar hukum maupun pelaku korupsi itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan tindakan korupsi akan bisa diminimalisir atau tidak ada lagi di dalam perusahaan. Sanksi untuk pelaku tindak korupsi ini sebaiknya tidak berhenti hanya pemecatan saja, namun harus dibawa hingga ranah hukum. Dengan begitu, akan memberikan pelajaran yang berkesan untuk para karyawan agar tidak melakukan tindakan fraud. Yang kedua, cara mencegah fraud yaitu dengan analisa keuangan dengan baik. Tindak pencegahan fraud juga bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan menganalisa keuangan dengan baik, sehingga kesempatan ataupun peluang karyawan dalam melakukan tindakan fraud pun bisa berkurang. Tindakan ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk antisipasi, sehingga bisa meminimalisir tindakan fraud. Terdapat berbagai cara dalam mencegah tindakan fraud, seperti cara yang disebutkan di atas, yaitu memberikan SOP anti korupsi dan membuat analisa keuangan dengan baik. Selain itu, untuk mencegah fraud juga bisa menggunakan aplikasi akuntansi dengan basis cloud untuk menyimpan data keuangan yang disertai dengan otorisasi khusus yang baik agar datanya aman. Salah satu software akuntansi berbasis cloud yang sudah terpercaya adalah Accurate Online.
Aplikasi ini akan memudahkan Anda dalam mengurus segala hal yang menyangkut akuntansi perusahaan Anda, sehingga dapat dilakukan secara mudah dan cepat, sehingga laporan keuangan dan akuntansi bisa disajikan secara faktual. Baik, mungkin itu saja materi terkait pengendalian internal, baik itu ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi modern dan fraud serta cara mencegah fraud. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Siti. Kepada Siti dipersilahkan. Fungsi utama pengendalian internal. Definisi pengendalian intern yang dirumuskan oleh COSO di Indonesia diadopsi dalam CPAP yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam CPAP SE Seksi 319, pengendalian intern adalah suatu proses yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personil dari suatu entitas yang dirancang untuk memberikan kepastian yang memadai bahwa tujuan organisasi berupa efektivitas dan efisiensi usaha, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, dan ketaatan pada peraturan dan perundangan yang berlaku dapat dicapai. Dari pengertian yang telah dijelaskan, terdapat 3 kategori yang menjadi inti pengendalian intern. Yang pertama, meliputi kinerja perusahaan dan tingkat keuntungan serta pengamanan sumber-sumber daya. Kategori yang kedua, yaitu berhubungan dengan persiapan penerbitan laporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim dan laporan keuangan ringkas serta data keuangan terseleksi. Kategori yang ketiga yaitu berisi tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan di mana perusahaan menjadi subjek. Berdasarkan hal tersebut, pengendalian intern merupakan proses karena meliputi kegiatan operasional organisasi atau perusahaan dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen. Dalam hal ini, berarti pengendalian intern hanya memberikan jaminan yang wajar, bukan yang absolut, karena kemungkinan adanya kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas pengendalian akan membuat proses tersebut menjadi tidak sempurna. Tujuan pengendalian intern. Pengendalian intern dapat juga disebut sebagai struktur pengendalian intern yang meliputi organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan dapat dipercayanya data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern menekankan pada tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. Ini berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer. Pengendalian intern memiliki 5 komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian pihak yang terdapat dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian meliputi integritas, nilai-nilai etika dan orang-orang yang kompeten, filosofi manajemen, cara manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab dan meningkatkan potensi organisasi dan pegawai dan perhatian serta petunjuk dari dewan direksi. Yang kedua yaitu penaksiran risiko. Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi dan analisis terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penaksiran risiko dapat ditujukan pada bagaimana entitas mempertimbangkan kemungkinan transaksi tidak dicatat atau mengidentifikasinya dan menganalisis estimasi yang dicatat dalam laporan keuangan. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian, di mana ini merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen mencapai tujuan, seperti pengambilan langkah menghadapi resiko untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian ini meliputi persetujuan dari atasan, pemberian wewenang, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian kinerja usaha, pengamanan aktiva perusahaan, dan pemisahan tugas. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi.
Informasi yang berhubungan perlu diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan pada para pihak memahami tanggung jawab. Sistem informasi menghasilkan laporan, kegiatan usaha, keuangan, dan informasi yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan dan pengawasan usaha perusahaan. Informasi yang dibutuhkan tidak hanya intern, namun juga eksternal. Yang kelima yaitu monitoring atau pemantauan. Sistem pengendalian intern harus dimonitor yang memungkinkan proses untuk menilai kualitas kinerja perusahaan sepanjang waktu. Hal ini dapat diselesaikan melalui aktivitas monitoring, evaluasi terpisah, atau komunikasi kedua-duanya. Monitoring muncul dari kegiatan pokok perusahaan meliputi aktivitas manajemen dan supervisi serta aktivitas pihak-pihak dalam menjalankan tugas masing-masing, di mana ruang lingkup dan frekuensi evaluasi tergantung pada penilaian resiko dan efektivitas prosedur monitoring tersebut. Kekurangan yang fatal dalam sistem pengendalian intern harus dilaporkan kepada manajemen puncak dan dewan direksi. Selain tujuan pengendalian intern juga memiliki 3 fungsi penting. Yang pertama yaitu preventive control. Ini bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu masalah sebelum permasalahan tersebut muncul, memperkerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset dan fasilitas dan informasi merupakan pengendalian pencegahan yang efektif. Oleh karena itu, tidak semua masalah mengenai pengendalian itu dapat dicegah. Fungsi yang kedua yaitu detective control, di mana untuk mengungkapkan masalah ketika masalah tersebut muncul. Contoh dari detective control adalah seperti pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank, dan neraca saldo setiap bulannya. Fungsi yang ketiga yaitu corrective control, berfungsi untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam preventif dan detective control. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat diminimalisasikan atau dihilangkan. Contoh dari corrective control adalah pemeliharaan salinan cadangan atas transaksi dan file utama, dan mengikuti prosedur untuk memperbaiki kesalahan memasukkan data, seperti juga kesalahan dalam menyerahkan kembali transaksi untuk proses lebih lanjut. Perbedaan kerangka pengendalian internal. Yang pertama yaitu COBIT, atau disebut juga dengan Control Objective for Information and Related Technology, adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. COBIT bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT control issues. Kerangka kerja COBIT terdiri dari beberapa pedoman. Yang pertama, control objective atau pengendalian tujuan, yang terdiri dari 4 domain. Yang pertama, planning and organization. Yang kedua, acquisition and implementation. Yang ketiga, delivery and support. Yang terakhir, monitoring and evaluation. Pedoman yang kedua yaitu audit guidelines atau arahan auditor, berisi tujuan-tujuan pengendalian yang bersifat rinci untuk membantu para auditor dalam memberikan saran perbaikan kepada manajemen. Yang ketiga yaitu manajemen guidelines atau arahan manajemen, berisi arahan baik secara umum maupun spesifik mengenai apa saja yang mesti dilakukan agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana biaya pengelolaan dan manfaat IT yang dikelola, apa saja indikator untuk suatu kinerja yang baik, apa saja indikator atau kondisi yang harus diciptakan agar dapat mencapai kesuksesan, resiko-resiko seperti apa yang mungkin muncul,
apa saja yang dilakukan oleh pesaing, dan bagaimana mengukur keberhasilan dan bagaimana membandingkannya. Dari penjelasan tadi, maka manfaat untuk pengguna COBIT adalah yang pertama, manajemen, di mana untuk pengambilan keputusan investasi IT untuk mempertimbangkan keseimbangan antara risiko dan kontrol investasi, serta untuk benchmark lingkungan IT sekarang dan kedepannya. Yang kedua yaitu pengguna atau user, untuk memperoleh jaminan keamanan dan kontrol produk dan jasa yang dibutuhkan secara internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu auditor untuk memperkuat simpulan atau opini untuk manajemen dalam hal kontrol internal dan untuk memberikan saran pada kontrol minimum yang diperlukan. Kerangka pengendalian internal yang kedua yaitu COSO. COSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Fungsi COSO adalah memberikan pemikiran kepemimpinan melalui pengembangan kerangka kerja dan pedoman yang komprehensif tentang manajemen risiko perusahaan, pengendalian internal dan pencegahan kecurangan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi dan tata pemerintahan dan untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam organisasi. Pada tahun 1992, COSO mempublikasikan sebuah kerangka kerja pengendalian internal yang akhirnya banyak menjadi acuan bagi para dewan direksi, eksekutif, regulator, penyusun standar, organisasi profesi untuk mengukur efektivitas pengendalian item. Kerangka kerja itu dikenal dengan sebutan Internal Control Integrated Framework. Pada tahun 1994, kerangka kerja tersebut mengalami perubahan minor dengan tambahan ruang lingkup terkait manajemen report on internal control. Kerangka kerja pengendalian intern COSO 1992 ini memberikan definisi umum tentang pengendalian intern dan memberikan kerangka kerja untuk menilai dan memperbaiki sistem pengendalian intern. Kerangka tersebut menyatakan bahwa pengendalian intern dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian 3 tujuan organisasi. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kerangka pengendalian internal yang selanjutnya yaitu Enterprise Risk Management atau lebih dikenal dengan ERM, merupakan sebuah proses yang diterapkan dalam penentuan strategi perusahaan, didesain untuk mengidentifikasi kemungkinan yang potensial yang mungkin mempengaruhi entitas atau perusahaan, mengelola risiko-risiko dan kecenderungan risiko yang mungkin terjadi, serta untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian tujuan entitas atau perusahaan tersebut. Manfaat dari penerapan ERM ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelaraskan risk appetite dengan strategi dan arah kebijakan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan dalam merespon risiko. Elemen-elemen yang ada di dalam ERM ini yang mempengaruhi sekaligus mendukung ERM ini adalah yang pertama, lingkungan internal perusahaan, di mana di sini berkaitan dengan budaya resiko yang ada dalam perusahaan serta bagaimana nantinya enterprise risk management diterapkan. Yang kedua, penentuan tujuan, di mana ini berisi identifikasi resiko-resiko pada masing-masing tujuan harus dapat dilakukan sebelum tujuan tersebut ditetapkan menjadi tujuan perusahaan. Yang ketiga, identifikasi kejadian risiko, di mana tujuannya adalah agar dapat dilakukan pemetaan yang jelas atas resiko-resiko yang mungkin terjadi serta bagaimana meminimalisasinya. Yang keempat, kontrol dan komunikasi. Ini dilakukan secara terus-menerus untuk mengelola resiko dalam perusahaan, sehingga resiko yang sama tidak terjadi secara berulang.
Adapun implementasi COBIT, COSO, dan ERM di PT PLN Persero. Secara garis besar, Control Objective for Information and Related Technology atau lebih dikenal dengan COBIT di PLN Persero ini telah dilaksanakan dengan baik dan ditangani secara struktural di Divisi Sistem dan Teknologi Informasi yang dikepalai oleh seorang kepala divisi di bawah direksi dengan cakupan secara nasional sehingga teknologi informasi di PLN Persero ini dikelola secara terpusat. Pembagian kerja dalam pengelolaan teknologi informasi kemudian ditangani oleh 5 subdivisi atau bidang. Yang pertama, bidang perencanaan teknologi informasi. Yang kedua, bidang pengendalian teknologi informasi. Yang ketiga, yaitu bidang infrastruktur teknologi informasi. Yang keempat, yaitu bidang pengembangan teknologi informasi. Dan yang terakhir, bidang operasional teknologi informasi. Masing-masing bidang tersebut dikendalikan oleh manajemen senior. Dalam pengembangan pengelolaan bisnis dan pembangunan sistem informasi, PT PLN Persero membentuk anak perusahaan yaitu PT Icon Plus yang melaksanakan dan menjalankan kebijakan-kebijakan dan pengembangan sistem yang digunakan oleh PT PLN seluruh Indonesia. Dalam perkembangan PT Icon Plus juga melayani kebutuhan pembangunan dan pengelolaan teknologi informasi untuk eksternal. Sementara itu, untuk pengendalian internal terhadap bisnis perusahaan, PT PLN Persero memiliki Satuan Pengawasan Intern atau lebih dikenal dengan SPI, yang organisasinya tersebar di seluruh Indonesia, sesuai dengan unit bisnis PT PLN Persero tersebut. Struktur Satuan Pengawasan Intern berada di bawah direksi sehingga tanggung jawab dan kewenangannya dalam mengawasi tata kelola dan bisnis perusahaan menjadi lebih efektif, serta dalam memberikan masukan kepada manajemen menjadi lebih cepat dan efektif. Untuk pengelolaan risiko bisnis atau Enterprise Risk Management atau lebih dikenal dengan ERM, PT PLN Persero membentuk satu divisi di bawah direksi yang menangani risiko-risiko yang dihadapi perusahaan atau yang mungkin timbul di perusahaan tersebut. Divisi inilah yang melakukan pemetaan, pengkategorian, serta membuat mitigasi risiko yang kemudian dievaluasi dan dikontrol secara terus-menerus setiap bulan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Kita ucapkan kepada Siti. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Raihan Al-Fikri. Kepada Raihan dipersilahkan. Konsep pengendalian. Pengendalian sistem informasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi, bahkan melaksanakan fungsi yang sangat penting karena mengamati setiap tahapan dalam proses pengelolaan informasi. Pengendalian sistem informasi adalah keseluruhan kegiatan dalam bentuk mengamati, membina, dan mengawasi pelaksanaan mekanisme. Organisasi pada saat ini bergantung pada teknologi informasi, seperti memindahkan sebagian dari sistem informasinya ke cloud. Untuk mengatasi permasalahan pengendalian tersebut, AICPA dan CICA mengembangkan Trust Service Framework untuk menyediakan panduan penilaian keandalan sistem informasi. Trust Service Framework mengatur pengendalian TI ke dalam 5 prinsip yang berkontribusi secara bersamaan terhadap keandalan sistem. 1. Keamanan atau security, di mana akses baik secara fisik maupun logis terhadap sistem dan data di dalamnya dikendalikan serta terbatas untuk pengguna yang sah. 2. Kerahasiaan, di mana informasi keorganisasian yang sensitif seperti rencana pemasaran, rahasia dagang, terlindungi dari pengungkapan tanpa izin. Yang ketiga, privasi, di mana informasi pribadi tentang pelanggan, pegawai, pemasok, atau rekan kerja hanya dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dikelola sesuai dengan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan persyaratan peraturan eksternal, serta terlindungi dari pengungkapan tanpa izin. 4. Integritas pemrosesan, di mana data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang sesuai. 5. Ketersediaan, di mana sistem dan informasinya tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontraktual. Keamanan informasi merupakan landasan keandalan sistem dan diperlukan untuk mencapai masing-masing dari 4 prinsip lainnya.
Prosedur keamanan informasi membatasi akses ke sistem hanya untuk pengguna yang terotorisasi sehingga melindungi kerahasiaan data keorganisasian yang sensitif dan privasi atas informasi pribadi yang dikumpulkan dari pelanggan. Selain itu, prosedur keamanan melindungi integritas informasi dengan mencegah terjadinya transaksi tanpa izin atau fiktif, serta memberikan perlindungan terhadap berbagai serangan termasuk virus dan worm. Bentuk pengendalian dalam processing integrity. 1. Pengendalian atas masukan atau input. Pengendalian masukan atau input control merupakan tujuan untuk meyakinkan bahwa data transaksi yang valid telah lengkap, terkumpul semuanya, serta bebas dari kesalahan sebelum dilakukan proses pengolahannya. Pengendalian pada tahap pemasukan data berupa pengecekan yang telah terprogram dalam program aplikasi yang disebut dengan programmed check. Pengendalian-pengendalian yang ada di programmed check dapat berupa echo check, existence check, matching check, file check, site check, relation check, dan logical check, limit check atau reasonable check, rank check, self-checking digit check, sequence check, label check, batch control total check, dan zero balance check. 2. Pengendalian atas pengolahan. Pengendalian proses ialah pengendalian internal untuk mendeteksi jangan sampai data, khususnya data yang sesungguhnya sudah valid, menjadi error karena adanya kesalahan proses. Kemungkinan yang paling besar untuk menimbulkan terjadinya error adalah kesalahan logika program, salah rumus, salah satu program, ketidakketerpaduan antara subsistem, atau kesalahan teknis lainnya. Tujuan dari pengendalian pengelolaan ini adalah mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses pengelolaan data yang dilakukan setelah data dimasukkan ke dalam komputer. Kesalahan-kesalahan yang umumnya disebabkan oleh kesalahan dalam program adalah overflow. Kesalahan logika program yang tidak lengkap, penanganan pembulatan yang salah, kesalahan akibat kehilangan atau kerusakan record, kesalahan urutan proses, kesalahan data di file, dan kesalahan proses serentak. Pengecekan kesalahan pengelolaan harus dapat dideteksi. Pengontrolan untuk mengecek kesalahan-kesalahan pengelolaan dapat berupa control check total, matching check, reference file check, limit and reasonable check, cross-voting check, and record locking. 3. Pengendalian atas keluaran atau output. Pengendalian keluaran ialah pengendalian intern untuk mendeteksi jangan sampai informasi yang disajikan tidak akurat, tidak lengkap, tidak mutakhir datanya, atau didistribusikan kepada orang-orang yang tidak berhak. Kemungkinan risiko yang dihadapi yang terkait dengan keluaran ialah seperti telah disebutkan di atas. Laporan tidak akurat, tidak lengkap, terlambat, atau data tidak up to date. Banyak intern data yang tidak relevan, bias, dipajak oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dalam sistem yang sudah lebih terbuka, potensi akses oleh hacker, cracker, atau orang yang tidak berwenang lainnya menjadi semakin tinggi. Keluaran output yang merupakan produk dari pengolahan data dapat disajikan dalam dua bentuk utama, yaitu dalam bentuk hard copy dan soft copy. Dalam bentuk hard copy, yang paling banyak dilakukan adalah bentuk laporan yang dicetak menggunakan alat cetak atau printer. Dalam bentuk soft copy, yang paling umum adalah bentuk tampilan di layar terminal. Mungkin itu saja pembahasan materi terkait pengendalian internal dari kelompok 2. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.